Pagi itu, matahari Istanbul menyinari lapangan voli indoor dengan cahaya lembut yang masuk melalui jendela besar di sisi gedung. Suasana begitu berbeda bagi Megawati. Ia berdiri di sisi lapangan, mengenakan jersey latihan klub barunya. Para pemain lain sudah hadir, sebagian menatapnya dengan rasa penasaran. Ada yang berbisik, ada pula yang hanya melirik tanpa berkata apa-apa. Mega menarik napas dalam-dalam. Ia sadar, hari ini adalah ujian pertamanya. Semua akan melihat, apakah pevoli dari Indonesia ini benar-benar pantas diperhitungkan atau hanya sekadar cerita dari berita olahraga. Setiap langkahnya terasa berat, namun hatinya dipenuhi tekad. Peluit pelatih berbunyi, tanda dimulainya latihan. Para pemain mulai berlari kecil mengelilingi lapangan. Mega mengikuti dengan langkah mantap, meski tatapan beberapa pemain asing terasa menusuk, seolah menguji mentalnya. Ia tidak gentar. Setelah sesi pemanasan, pelatih meminta para pemain melakukan latihan passing. Mega berdiri di posisinya, menunggu giliran. Begitu bola datang padanya, ia menerima dengan tenang, mengontrol arah bola dengan sempurna. Beberapa pemain yang tadinya meremehkan langsung terdiam, mulai menyadari kualitasnya. Namun, bukan itu yang mereka tunggu. Semua ingin melihat satu hal, spike Megawati. Rumor tentang kekuatan tangannya sudah sampai di telinga mereka. Benarkah spike-nya sekeras itu? Salah seorang pemain asing berbisik sambil menatapnya. Pelatih akhirnya memberikan kode. Mega, bersiaplah. Hati Mega berdebar. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia menatap net tinggi di depannya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku akan buktikan. Bola pertama dilambungkan tinggi. Mega melangkah dengan ritme cepat, tubuhnya melayang tinggi di udara, dan tangan kanannya terayun dengan sempurna. DUARR. Bola itu menukik tajam ke lantai lawan, begitu keras hingga terdengar gema dentuman di seluruh ruangan. Seisi lapangan terdiam. Seorang pemain hanya bisa melongo, sementara yang lain mengangkat alis tak percaya. Bola yang dipukul Mega bahkan membuat salah satu pemain bertahan mundur spontan, seolah terkena hantaman. Pelatih hanya tersenyum kecil, menepuk tangannya. Luar biasa, katanya pelan. Sementara Mega berdiri dengan wajah tenang, meski dalam hatinya ia merasakan ledakan rasa bangga. Spike perdana itu telah mencuri perhatian semuanya. Sejak saat itu, suasana latihan berubah. Rasa penasaran berubah menjadi rasa kagum. Para pemain dan pelatih kini sadar, mereka baru saja menyaksikan lahirnya ancaman baru di Liga Turki. Dentuman spike Megawati masih terngiang di telinga semua orang. Bola yang ia hantam seolah meninggalkan jejak kekuatan yang tidak biasa. Beberapa pemain yang tadinya duduk santai kini mulai menegakkan tubuh, memperhatikan lebih serius. Mereka sadar, kedatangan Mega bukan sekadar tambahan pemain asing, melainkan sebuah ancaman nyata di lapangan. Mega sendiri hanya menarik napas, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ia tidak ingin larut dalam euforia. Baginya, spike barusan hanyalah pembuka. Masih banyak yang harus ia buktikan. Namun ia juga tidak bisa menutupi rasa bangga karena berhasil memberikan kesan pertama yang begitu kuat. Pelatih kembali memberi isyarat agar latihan dilanjutkan. Kali ini, giliran Mega untuk melakukan beberapa spike beruntun. Bola demi bola dilambungkan ke arahnya, dan setiap kali ia melompat, hantaman tangannya menghasilkan suara keras yang memantul di dinding gedung. Suara itu bagaikan gemuruh guntur yang memecah keheningan. Seorang pemain asing yang cukup senior hanya bisa menggeleng. Tidak masuk akal, spike-nya begitu berat, gumamnya. Bahkan salah satu libero mencoba menahan bola, namun tangannya bergetar karena kerasnya pukulan. Semua mata makin terpaku pada Mega. Di tribun kecil yang biasanya sepi, beberapa staf klub yang kebetulan hadir ikut terperangah. Mereka saling berbisik, membicarakan betapa luar biasanya pemain baru asal Indonesia ini. Aku tidak menyangka dia sekuat itu, kata salah seorang staf dengan mata berbinar.
Mega tetap berusaha rendah hati. Setiap kali Spike-nya berhasil mencetak poin dalam simulasi, ia hanya menepuk tangan rekan setimnya, mengajak mereka untuk tetap bersemangat. Ia tidak ingin terlihat sombong, meski semua orang tahu siapa bintang utama di lapangan hari itu. Pelatih akhirnya menghentikan sesi. "Cukup, aku sudah melihat apa yang perlu kulihat," katanya dengan nada serius. Semua pemain menoleh. Sang pelatih menatap Mega, lalu tersenyum. "Kau tidak hanya memenuhi harapan kami, Mega. Kau melampauinya." Kata-kata itu membuat Mega menunduk hormat. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Ini semua karenamu." Doa dan keyakinan menjadi sandaran utamanya, bukan sekadar kekuatan fisik semata. Sesi latihan pun berakhir dengan suasana berbeda. Para pemain yang tadinya meremehkan Mega kini mendekatinya, menyalaminya dengan penuh respek. Rasa penasaran berubah menjadi pengakuan. Mega sudah menancapkan namanya di hati tim. Namun, ia tahu bahwa ini baru awal. Pertandingan resmi belum dimulai, dan disitulah ujian sebenarnya menunggu. Spike yang menggema di latihan hanyalah prolog dari kisah besar yang sedang ia ukir di negeri orang. Keesokan harinya, kabar tentang latihan perdana Megawati sudah menyebar cepat. Beberapa media olahraga Turki mulai menuliskan artikel singkat dengan judul-judul mencolok, "Pemain Asia tunjukkan Spike kilat, Megawati, ancaman baru Liga Voli Turki." Foto dirinya saat melompat tinggi diambil diam-diam oleh jurnalis yang hadir, kini menghiasi portal berita olahraga. Mega terkejut ketika manajer klub menunjukkan salah satu artikel tersebut. Wajahnya terpampang jelas, dengan keterangan bahwa Spike-nya begitu keras hingga membuat latihan berubah tegang. "Aku baru saja memulai, kenapa sudah jadi berita?" gumamnya pelan sambil tersenyum malu. Para pemain lain juga membaca berita itu. Beberapa merasa bangga karena kini klub mereka mendapat sorotan, namun ada juga yang mulai merasa tertekan karena ekspektasi publik naik tajam. Semua orang menaruh perhatian pada Mega. "Kita harus kerja lebih keras," ujar salah satu pemain senior dengan nada serius. Di Indonesia, berita itu pun sampai dengan cepat. Media nasional menulis ulang kabar dari Turki, membuat nama Megawati menjadi trending di jagat maya. Dukungan dan doa berdatangan melalui media sosial. "Mega, banggakan Indonesia," tulis seorang penggemar. "Kak Mega, kami menunggu Spike petirmu di pertandingan pertama," tambah yang lain. Mega membaca komentar itu di kamar hotelnya malam hari. Matanya berkaca-kaca, bukan karena tekanan, melainkan karena rasa haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa setiap langkahnya di negeri asing begitu diperhatikan banyak orang. "Aku tidak sendiri," bisiknya lirih. Pelatih klub juga memberi peringatan. "Mega, sorotan media bisa menjadi pedang bermata dua. Jangan sampai membuatmu terlena. Fokuslah pada tujuanmu." Ucapan itu menancap dalam di hatinya, membuat Mega semakin waspada agar tidak mudah terbawa arus pujian. Meski begitu, Mega menyadari satu hal, sorotan media juga bisa menjadi kesempatan. Jika ia bisa terus konsisten, bukan hanya klubnya yang akan bersinar, tetapi juga nama Indonesia di dunia internasional. Ia ingin membuktikan bahwa pemain Asia mampu bersaing dengan yang terbaik. Hari itu, Mega semakin giat berlatih. Setiap gerakan ia lakukan dengan penuh keseriusan, seolah-olah wartawan sedang menyorotinya setiap saat. Ia ingin menunjukkan bahwa Spike kerasnya bukanlah kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan disiplin. Para pemain lain mulai merasa tertular semangatnya. Mereka tak lagi melihat Mega sebagai ancaman, melainkan sebagai rekan yang bisa mengangkat semangat tim. "Dia benar-benar berbeda," kata seorang rekan setim dengan nada kagum. Sementara itu, di luar lapangan, sorotan media semakin deras. Mega tak lagi hanya pemain baru, ia sudah menjadi fenomena yang diperbincangkan. Dan semua orang kini menunggu satu hal, penampilannya di pertandingan resmi pertamanya di Liga Turki.
Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Arena voli di Istanbul penuh dengan gemuruh penonton yang datang bukan hanya untuk mendukung tim kesayangan mereka, tapi juga untuk menyaksikan debut Megawati, pemain baru dari Indonesia yang sudah menjadi bahan pembicaraan hangat. Spanduk besar bertuliskan nama Mega terbentang di salah satu sudut tribun, membuat suasana semakin meriah. Mega berdiri di pinggir lapangan, tubuhnya diselimuti rasa gugup bercampur semangat. Ia bisa merasakan tatapan ribuan pasang mata yang menunggu penampilannya. Bismillah, bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri sebelum masuk ke lapangan. Pelatih menepuk pundaknya dengan penuh keyakinan. Mainlah seperti biasa, Mega. Tunjukkan siapa dirimu. Ucapan itu menjadi suntikan semangat tambahan. Mega lalu masuk ke lapangan, disambut sorakan riuh dari para penonton. Peluit berbunyi, tanda dimulainya set pertama. Tim lawan langsung menyerang dengan servis keras, namun tim Mega mampu mengontrol bola. Bola itu kemudian diarahkan kepada Mega untuk melakukan spike perdananya di pertandingan resmi. Penonton menahan napas. Mega melompat tinggi, lebih tinggi dari yang diduga banyak orang. Tangannya menghantam bola dengan tenaga penuh. DUARR. Bola itu menukik tajam, membentur lantai lapangan lawan sebelum sempat disentuh siapapun. Arena pun bergemuruh, penonton berdiri bertepuk tangan, dan komentator berteriak, luar biasa. Spike perdana Megawati langsung mencetak poin. Rekan setimnya segera merangkulnya dengan penuh kegembiraan. Kau luar biasa, Mega, kata salah satu pemain asing sambil tersenyum lebar. Mega hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya ke arah penonton, mencoba tetap rendah hati meski sorakan terus bergema. Set demi set berlangsung dengan intensitas tinggi. Lawan berusaha keras membaca pola permainan Mega, namun berkali-kali spike kerasnya berhasil menembus blok lawan. Bahkan salah satu pemain lawan sempat terjatuh ketika mencoba menahan bola hasil pukulannya. Penonton semakin histeris. Pelatih lawan terlihat gusar, bolak-balik memberikan instruksi untuk mengantisipasi serangan Mega. Namun seolah tidak ada strategi yang cukup untuk menghentikannya. Setiap kali Mega bersiap melakukan spike, seluruh penonton bersorak, seakan tahu apa yang akan terjadi. Di bangku penonton, jurnalis-jurnalis sibuk menulis. Kamera televisi berkali-kali menyorot wajah Mega. Debutnya bukan sekadar debut biasa, ia menjelma menjadi tontonan utama. Setiap poin yang ia cetak terasa seperti perayaan. Saat peluit panjang berbunyi menandakan pertandingan usai, tim Mega keluar sebagai pemenang. Mega menjadi top skorer dengan jumlah poin tertinggi. Sorakan penonton menggema, memanggil namanya berulang kali. Malam itu, Megawati Hangestri Pertiwi resmi menorehkan sejarah, debut sempurna yang menggetarkan hati seluruh Turki. Kemenangan debut Mega menjadi topik hangat di seluruh media Turki. Berita tentang spike kerasnya menghiasi halaman depan portal olahraga. Foto dirinya yang melompat tinggi, dengan bola di tangan sebelum menghantam lantai lawan, tersebar luas di media sosial. Ribuan komentar membanjiri kolom berita, mayoritas berisi kekaguman. Luar biasa, pemain Asia yang satu ini benar-benar monster di lapangan, tulis seorang penggemar voli. Mega menerima semua kabar itu dengan hati yang campur aduk. Ia bersyukur atas keberhasilan di pertandingan perdana, namun juga sadar bahwa sorotan yang begitu besar bisa menimbulkan kecemburuan. Ia mulai merasakan adanya jarak dari beberapa rekan setimnya yang tadinya hangat, kini tampak lebih dingin. Di ruang ganti, sebagian pemain tersenyum tulus memuji penampilannya. Mega, kau bintang malam ini, ujar seorang setter sambil menepuk punggungnya. Tapi ada juga yang hanya terdiam, memasang wajah datar, seolah keberhasilan Mega adalah bayangan yang menutupi sinar mereka. Pelatih menyadari suasana itu. Ia memberi pengarahan singkat setelah pertandingan. Kemenangan ini adalah hasil kerja tim. Ingat, kita menang karena semua berjuang. Mega memang tampil luar biasa, tapi itu juga berkat dukungan kalian.
Kata-kata itu seolah menjadi penyeimbang, walau tidak sepenuhnya menghapus rasa iri yang mulai tumbuh. Mega sendiri memilih bersikap rendah hati. Dalam wawancara pasca pertandingan, ketika ditanya tentang spike kerasnya, ia menjawab dengan sederhana. Saya hanya melakukan apa yang sudah saya latih. Semua berkat kerja sama tim. Jawaban itu mendapat pujian dari pelatih dan manajemen klub, karena menunjukkan kedewasaan. Meski begitu, di balik layar, beberapa pemain tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu. Dia baru datang, tapi semua kamera mengarah padanya, bisik salah satu pemain pada rekannya. Kita yang sudah bertahun-tahun di sini malah seperti tak terlihat. Kata-kata itu menandakan awal dari konflik batin di dalam tim. Mega menyadari tatapan-tatapan itu, tapi ia memilih untuk tidak mempedulikannya. Ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk membungkam kecemburuan adalah dengan tetap konsisten, bekerja keras, dan tidak pernah melupakan kerendahan hati. Ia tidak ingin menjadi api yang membakar harmoni tim, melainkan cahaya yang bisa menguatkan semuanya. Malam itu di hotel, Mega merenung sambil menatap layar ponselnya yang penuh pesan dari keluarga dan penggemar di Indonesia. Bangga sekali melihatmu di televisi, nak, tulis ibunya. Air mata Mega menetes. Ia tahu perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk semua orang yang mencintainya. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan goyah. Kecemburuan, kritik, bahkan tekanan media hanyalah ujian yang harus dilewati. Baginya, voli adalah ibadah, medan perjuangan untuk mengangkat nama bangsa. Dan di tengah rasa syukur itu, Mega berjanji dalam hati, ia akan tetap menjadi Mega yang sederhana, apapun sorotan dunia terhadapnya. Sorotan yang terus tertuju pada Megawati membuat beban di pundaknya semakin berat. Setiap kali ia masuk ke lapangan, kamera televisi selalu mengikuti gerakannya. Setiap spike yang ia lakukan menjadi bahan pembicaraan, dan setiap kesalahan kecil langsung diperbesar. Mega tidak boleh gagal, begitu komentar yang sering terdengar dari tribun penonton. Pertandingan kedua di Liga menjadi ujian sebenarnya. Lawan kali ini jauh lebih tangguh, mereka sudah mempelajari gaya bermain Mega melalui rekaman pertandingan sebelumnya. Sejak set pertama, Mega terus dijaga ketat. 2 hingga 3 bloker selalu menunggu di depan net setiap kali ia hendak melakukan spike. Awalnya Mega masih mampu menembus blok-blok tinggi itu, namun lama-kelamaan tenaganya terkuras. Beberapa kali spike-nya berhasil dibendung, bola memantul kembali dan menghasilkan poin bagi lawan. Penonton yang tadinya bersorak justru mulai terdengar cemas. Rekan setimnya berusaha membantu, tapi tekanan besar tetap mengarah pada Mega. Ia mulai merasa frustrasi, keringat membasahi wajahnya, napasnya tersengal, dan tatapannya kosong sejenak. Apa aku bisa terus bertahan di bawah sorotan seperti ini? Gumamnya dalam hati. Pelatih segera memanggil timeout. Di ruang diskusi singkat itu, pelatih menatap Mega dalam-dalam. Mega, jangan biarkan tekanan menguasaimu. Ingat, voli bukan hanya tentang kekuatan. Gunakan kecerdikanmu. Ucapan itu mengingatkannya pada pesan gurunya di Indonesia dulu. Mega menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak boleh terpaku pada spike saja. Maka pada set berikutnya, ia mulai mengubah strategi. Beberapa kali ia pura-pura hendak melakukan spike keras, namun tiba-tiba man drop bola pelan melewati blok lawan. Gerakan mengejutkan itu sukses mencetak poin. Penonton kembali bersorak, rekan setimnya berlari menghampirinya, memberikan semangat. Itu dia, Mega, jangan terpaku pada satu cara. Kata-kata itu membuat kepercayaan dirinya pulih sedikit demi sedikit. Namun pertandingan belum selesai. Lawan tetap tangguh, skor ketat membuat setiap poin terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Mega sadar, kali ini ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan semata. Ia harus bermain dengan hati, sabar, dan cerdas. Ketika set penentuan tiba,
Mega kembali berdiri di posisi siap. Ia menatap net di depannya, lalu tersenyum. Aku tidak takut lagi, bisiknya. Dan ketika bola dilambungkan, ia melompat, memukul dengan variasi yang tak terduga. Spike itu bukan hanya keras, tapi juga terarah sempurna, menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis. Arena pun meledak dalam sorakan. Mega berdiri tegak, menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ujian berat ini membuktikan satu hal, dirinya bukan hanya pevoli dengan spike keras, melainkan juga pejuang sejati yang mampu bertahan di tengah tekanan. Kemenangan dramatis itu menjadi titik balik perjalanan Mega di Turki. Bukan hanya penonton yang terpukau, tetapi juga para komentator olahraga yang mulai menyebut namanya dalam setiap analisis. Megawati bukan sekadar pevoli baru. Dia fenomena, ujar salah satu komentator televisi nasional Turki dengan nada kagum. Di jalanan Istanbul, para penggemar mulai mengenali wajahnya. Beberapa bahkan meminta foto ketika ia selesai latihan. Mega, kami mencintaimu, teriak sekelompok remaja Turki sambil melambaikan spanduk kecil dengan namanya. Mega tersenyum, meski masih merasa canggung dengan perhatian sebesar itu. Media sosial pun dipenuhi cuplikan videonya. Spike keras, drop ball mengejutkan, hingga ekspresi tegasnya di lapangan viral di berbagai platform. Akun resmi klubnya kebanjiran komentar dari fans internasional, termasuk ribuan dari Indonesia yang selalu setia mendukung. Pelatih-pelatih dari tim lawan pun mulai waspada. Mereka mengadakan rapat khusus hanya untuk membicarakan strategi mengantisipasi Megawati. Jika kita tidak bisa menghentikan dia, kita akan kalah, kata salah seorang pelatih dengan wajah serius. Nama Mega kini bukan hanya populer, tetapi juga menakutkan bagi lawan. Meski demikian, Mega tidak ingin terlena. Ia tetap menjalani latihan dengan disiplin. Setiap pagi ia datang lebih awal, melakukan pemanasan sendiri sebelum pemain lain tiba. Bagi Mega, sorotan publik bukan alasan untuk bersantai, melainkan motivasi untuk terus mengasah kemampuan. Namun, di balik semua itu, Mega tetaplah Mega yang sederhana. Ia masih sering menyapa staf kebersihan gedung latihan, membantu mengangkat bola latihan, dan bercanda dengan rekan setimnya. Kerendahan hatinya membuat banyak orang semakin menyayanginya. Di Indonesia, namanya semakin dielu-elukan. Para penggemar memenuhi kolom komentar dengan doa dan kebanggaan. Mega, kau adalah inspirasi kami. Tulis seorang siswi SMA yang bercita-cita menjadi atlet voli. Mega membaca pesan-pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Meski begitu, Mega juga sadar bahwa ketenaran bisa menjadi ujian. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berubah hanya karena pujian. Ia tahu, jalan masih panjang, dan setiap pertandingan adalah medan perang baru yang harus ia menangkan. Malam itu, Mega berdiri di balkon hotel, memandang kota Istanbul yang berkilauan. Di udara yang dingin, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku datang ke sini bukan untuk terkenal. Aku datang untuk berjuang, untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersinar. Dan sejak malam itu, nama Megawati bukan hanya dikenal sebagai pemain voli. Ia menjadi simbol semangat, kerja keras, dan harapan yang bergema di seluruh Turki, bahkan jauh hingga ke tanah airnya.